Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial berdasarkan kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Kunci dari masalah pertumbuhan atau peluruhan eksponensial adalah bahwa laju pertumbuhan atau peluruhan dari suatu besaran berbanding lurus dengan nilai besaran pada saat itu. Kita andaikan suatu besaran adalah Q, yang dinyatakan secara matematis dengan persamaan diferensial dQ dibagi dt sama dengan K dikali Q, di mana T adalah waktu dan K adalah konstanta. Tanda dari K adalah positif pada pertumbuhan eksponensial dan negatif pada peluruhan eksponensial. Anda dapat menyelesaikan persamaan ini dengan menuliskannya sebagai dt per dq sama dengan 1 per kq dan mengintegralkannya T sama dengan integral 1 per K dikali Q dq sama dengan 1 per K ln dari Q ditambah C. Misalkan Q mempunyai nilai Q0. Jika T sama dengan 0, lalu 0 sama dengan 1 per K ln Q0 ditambah C. Sehingga T-nya sama dengan 1 per K ln Q dikurang 1 per K ln Q0. Jadi Q per Q0 sama dengan E pangkat K dikali T. Sekarang Q dan Q0 harus mempunyai tanda yang sama pada persamaan. dt per dq sama dengan 1 per K dikali Q. Nilai Q sama dengan 0 harus dikeluarkan, karena 1 per K dikali 0 tidak mempunyai arti dalam matematika. Jadi, jika menyelesaikan dimulai dengan nilai Q0 lebih besar dari 0, maka Q juga positif. Dan jika penyelesaian dimulai dengan nilai Q0 kurang dari 0, Q juga bernilai negatif. Jadi, Q per Q0 harus selalu bernilai positif. Dan Anda dapat mengganti Q per Q0 dalam persamaan di atas dengan Q per Q0. Dengan demikian berlaku jika dq per dt sama dengan K dikali Q, di mana K tidak sama dengan 0 dan Q sama dengan Q0. Jika T sama dengan 0, maka Q sama dengan Q0 dikali E pangkat K dikali T. Baik, langsung saja di sini ada contoh tentang persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari di bidang biologi. Di sini tentang pertumbuhan bakteri. Misalkan pada suatu kultur bakteri, makanan dibuat tersedia dalam jumlah tak terbatas. Banyaknya bakteri dalam kultur tersebut tumbuh secara cepat dan ditaksir sebanyak 10.000 pada tengah hari dan 40.000 setelah 2 jam. Pertanyaan yang pertama, berapakah banyak bakteri yang terdapat pada pukul 17? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika jumlah bakteri berlipat 2 dalam waktu 4 jam, berapa lamakah jumlah bakteri menjadi 5 kali lipat? Di sini penyelesaian yang pertama, kita menganggap bahwa persamaan diferensial dy per dt sama dengan ky dapat diterapkan sehingga y sama dengan y0 dikali e pangkat k dikali t. Kita mempunyai dua nilai awal dan syarat batas. Y0 sama dengan 10.000 dan y sama dengan 40.000 pada saat t sama dengan 2. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa 40.000 itu kan nilai dari Y-nya ini, kemudian sama dengan 10.000 nilai dari Y0 dikali E pangkat K dan nilai T-nya 2. Atau 4 sama dengan E pangkat K dikali 2 dengan mengambil logaritma naturalis atau ln pada kedua ruas menghasilkan ln 4 sama dengan 2K atau K sama dengan setengah dikali ln 4. Ln 4 itu ln 4 pangkat setengah, jadi setengah ln 4 disama dengankan ln akar 4 sama dengan ln 2. Jadi Y sama dengan 10.000 dikali E pangkat ln 2T. Dan pada T sama dengan 5, atau tadi kan pertanyaannya pada pukul 17.00 itu kan pukul 5. Jadi
Dan pada T sama dengan 5 ini memberikan Y sama dengan 10.000 dikali E pangkat 0,693 dikali dengan 5 sama dengan 3.320.000. Kemudian yang kedua, karena yang ditanyakan adalah waktu pertumbuhan dan waktu pertumbuhan atau T-nya, maka kita gunakan persamaan penyelesaian Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Pada saat T-nya 4, maka Y sama dengan 2Y0. 2Y0 sama dengan Y0 dikali E pangkat 4K. E pangkat 4K sama dengan 2. K sama dengan len 2/4. Jadi Y sama dengan Y0 dikali E pangkat setengah dikali T dikali len 2. Y dibagi Y0 sama dengan E pangkat seperempat T len 2. Akan dicari T yang memenuhi Y sama dengan 5 dikali Y0. Y per Y0 nya 5. Maka seperempat T len 2 sama dengan len 5. Jadi T-nya sama dengan 4 len 5 dibagi len 2. Untuk contoh yang kedua, ini tentang bidang kimia peluruhan radioaktif. Tidak semua objek tumbuh, beberapa objek berkurang menurut waktu. Khususnya zat-zat radioaktif mengalami peluruhan dan berlangsung pada laju yang berbanding lurus dengan banyaknya zat yang ada, sehingga laju pertumbuhannya juga memenuhi persamaan diferensial dq per dt sama dengan kq. Tetapi sekarang K negatif. Hal ini tetap benar bahwa Q sama dengan Q0 dikali E K pangkat T dikali E pangkat KT merupakan penyelesaian terhadap persamaan ini. Kemudian di sini ada bidang fisika, contoh 5. Menurut pengamatan, tekanan udara berkurang sesuai dengan ketinggian daerah dari permukaan laut. Perbedaan tekanan udara itu mengikuti hukum berikut. Laju perubahan tekanan udara terhadap suatu ketinggian berbanding lurus dengan tekanan udara pada ketinggian tersebut. Jika pada permukaan laut tekanan udara P0 mmHg dan pada ketinggian 6.000 meter dari permukaan laut tekanan udara adalah setengah P0 mmHg. Tentukan tekanan udara pada setiap ketinggian. Sini penyelesaiannya. Yang pertama, pembentukan model matematika. Sebagai variabel bebas adalah ketinggian H dan variabel tak bebas adalah tekanan udara P. Laju perubahan tekanan udara dalam setiap ketinggian dalam masalah ini adalah dP per dH sama dengan Kp. Dengan K adalah konstanta pembanding, jadi model matematika masalah ini adalah dP per dH sama dengan Kp dikali P sama dengan P0 untuk H-nya 0 dan P-nya sama dengan setengah P0 untuk H sama dengan 6000. Ini penyelesaian masalahnya dari dP per dH sama dengan Kp diperoleh dP per P sama dengan K dikali dH, atau integral dari dP per P sama dengan integral K dikali dH sehingga len P sama dengan KH ditambah C. Jadi P sama dengan E pangkat C ditambah KH. Diketahui bahwa P sama dengan P0 pada saat H sama dengan 0, maka P0 sama dengan E pangkat C. Maka akibatnya P sama dengan P0 dikali E pangkat KH. Dari P sama dengan setengah P0 saat H-nya itu 6000, diperoleh setengah P0 sama dengan P0 dikali E pangkat 6000K. Jadi K sama dengan minus 1/6000 len 2. Maka didapatlah tekanan udara di setiap ketinggian adalah P sama dengan P0 dikali E pangkat min H per 6000 len 2. Mungkin itu saja beberapa contoh soal yang dapat saya sampaikan tentang persamaan diferensial dari kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.